orangnya. Aduh. Gus Ajis, tolong Ya, tolong siap. bacain Gus Ajis. Tolong dibacain ya. Coba. Nih. Bahwa malaikat Jibril nggak ikut ini Mi'raj di kitab. Gus Ajis punya nggak kitabnya? Pasti Apa punya itu? lah. Kisotul Ma'arij Bainama. Kisatul Mi'raj. Ya, Coba saya cari Bainama. dulu. Bainama. Ini apa sih di belakang? Bainama nih Kisotul Ma'arij lembar Cara tipis nih. nama Kisatul Mi'raj itu dikenalnya ya. Coba saya cari dulu. Mi'raj. Di sini ada menarik di halaman 23 nih. Ya. Ditunggu. Sesi di mana Nabi habis apa namanya di langit menuju Sidratul Muntaha. Nah ini Gus Ajis nih. Nih dari Nah. sinilah limustawa nih. Wasumiat sihabah itu mega ya. Terus wapi hadal asyir ta'akhara Jibril kan. Nah, Asyir ini peringkat tahapan ke-10 mungkin ya daripada langit itu ya. ya. Ta'akhara. Lanjut Gus Ajis, Mundur. lanjut. Mana Enggak, sebentar. ta'akhara di sini tuh Jibril enggak ikut berakhir gitu ya kurang lebih ya. Ya, Kalau melihat ta'akhara redaksinya itu. Ya, ta'akhara Jibril anin Nabi Tertinggal. ya. Ya. Nah, tertinggal. Terus Gus Ajis terus. Terus? Ya terus lanjut ta'akhara. Lanjut Jibril tanya terus. nggak kelihatan di sini. Anin Nabi SAW terus. Nabi hal. Mana tadi? Aliat Mana? Burung, Pak, kok. Pakai Burung, tangan, Pak, pakai kok. tangan. Hah? Kamera saya dibukain. Ini manja banget punya Gus Ajis sih harus dibukain kamera kalau orang Nggak lain tahu enggak sih. itu. Kalau ke wali TikTok itu enggak, itu ke Kiai Sarip itu enggak. Langsung bisa. Iya. Lanjut on cam Gus. Hati saya itu tulus mencintai Gus Aziz tanpa neko-neko, beda dengan Faku. Tuh bahkan Nggak bisa Kiai Wali, mohon maaf Kiai Wali, mohon maaf. Cinta maksudnya gimana ini cinta? Aduh bahaya nih. Udah cinta-cintaan. Hatinya tulus. Siapa yang bilang cinta? Gus Aziz itu hatinya tulus kepada saya. Siapa bilang cinta? Emang aku disuruh kirain cinta. mencintai sama sejenis siapa? Kirain. Aduh. Udah Gus Ajis sama itu Yang sama. mana? Yang mana ini? Sama atau enggak ini? Enggak ya, sebetulnya harusnya dari awal, cuma kita langsung aja lompat ke kesimpulan kan ini kurang lebih. Itu sebentar, halaman itu 22. tangannya host itu yang satu di mana tangannya host? Kok cuma satu? Yang satu di mana tangannya? Yang satu Ya, megang pegang HP kamera Kiai. kayak ini. Oh, Hmm. nggak berani pegang, nggak berani pegang si Anu ya berarti ya. Allah. Ada bayi Kiai, ada bayi di rumah, nggak enak. Oh ada bayi. Ya. Sidrot, oh ini, saya nemu nih. Sidroh Wakila Al-Muntaha. Jadi Yang kau lu- saya sudah buat judul ini tadi bentar Gus. Jadi saya buat judul ini bahaya, Banser dipersekusi dan dianiaya. Di YouTube saya ya, itu. detektif. Mantap. TKP-nya itu Rengas Dengklok, Kerawang, Jawa Barat. Ya, sip. Tapi Yai besok jadi tetap acara di Kijunet Al-Baghdadi itu. Gimana sih sampean kok? Emang acaranya di mana? Acaranya itu Bukan. Acaranya Di mana? itu di Syekh Kuro. Kalau malam ini di Syekh Kuro aja. pertemuan khusus di pondoknya Oh. Kiai Junedi. Oke, Kalau Junedi acara, ya. acara pelantikannya besok malam di Syekh Kuro. Syekh Kuro. Iya. Oh, Sekuro ya. Ya, yang mana ini? Faku, mana ini? Mana? Sab'a samawat. Qauluhu apa? Sab'a samawat. Minha sab'atu ma'arij ila samawat. Qauluhunya dia di qauluhu pagosyatuhu Fakosyathu. sahabah. Oh ya, sama.
Terus ada kesimpulan ya kurang lebih minha sab'atu ma'arij ila samawat. Jadi tahapan-tahapan Mi'raj itu setelah langit, selanjutnya ke Sidratul Muntaha, selanjutnya ke anu sampai ketemu Tuhan kan? Ya. Fakosyathu sahabah katanya. Kan kalau di syarahnya itu atau di matanya itu summa rufi'a ila sidratil muntaha fakosyathu sahabatun. Kemudian Rasulullah itu dinaikkan ke Sidratul Muntaha, kemudian beliau dikelilingi oleh awan. Fiha min kulli laun, sahabatun fiha di Sidratul Muntaha itu dari dikelilingi oleh awan-awan yang berwarna-warni. Kata akhir Jibril itu kan ya. Nah, Fatahor Jibril. Berhenti kan Jibril kan maksudnya? Fatahor itu kan? Ya. Terus yang mananya nih? Sarah ya. Sarah tuh minha sab'atu ma'arij ila samawat. Setelah atau sebelum ini? Setelahnya itu ada berapa baris? Kurang lebih banyak sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baris. 23 berarti halamannya ya. Enggak, dua di bawah. Beda cetakan. Dua. Oh, beda cetakannya. Waqad kanat al-ma'arij lailatul Isra'i Ilal asyaratun mustawa tuh. ala adadi Nah, sini al-hijrah. Itu di atas tuh. Nah, itu Ya. betul. Minha sab'atu ma'arij as-samawati sab'. Nah, jadi Mi'rajnya Rasulullah di langit itu atau ketika malam Mi'raj itu ada 10 kan bilangannya sesuai dengan tahun hijrah. Yang 7 diantaranya itu adalah Mi'raj ke langit yang 7. Kemudian yang ke-8 itu ke Sidratul Muntaha, wasamin ila Sidratul Muntaha. Yang ke-8 itu ke Sidratul Muntaha, dan yang ke-9 itu ilal mustawa alladhi sami'a fihi sarifal aqlam. Yang ke-9 itu ke mustawa, tempat yang rata gitu ya. Yang didengar di dalamnya itu gesekan atau apa ya? Bulpen kalau gini tuh gimana? Gitu. Ya, itu lahir mahfud mungkin ya. Kolam mullah itu kolam takdir ya. Fi tasarifil aqdar dalam mencatat takdir. ya, pencatatan takdir. Kemudian wal asyir yang ke-10 itu ilal arsy warraf. Mustawan. Al asyir itu arsy ke arsy, raf itu kan artinya ini, laci. Waru'yah melihat Allah Ta'ala, wasama'ul khitab mendengar khitab dari Allah Ta'ala, wa huwa haqiqatul liqa. Dan khitabnya itu ya pertemuan secara hakiki. Wa bihadza ikhtatamat sinu al-hijratil asyrah. Nah, dan dengan ini ditutuplah tahun hijrah yang 10 bil wafat, dengan kewafatan Rasulullah. Wahia, dan yang ke-10 ini atau al-hijratul asyrah itu adalah liqaul haq jalla jalaluh. Rasulullah bertemu dengan Allah Ta'ala. Artinya di tahun ke-10 sebagaimana di tahun ke-10 hijrah Rasulullah itu wafat, maka pada Mi'raj yang ke-10 atau tahapan Mi'raj yang ke-10 itu Rasulullah bertemu dengan Allah Ta'ala. Itu. Kemudian bil liqa ya, kamahtatamat ma'arijul Isra, sebagaimana di tahapan yang ke-10 ini Mi'rajnya Isra itu bil liqa ya, berupa pertemuan wal hudur, hadir di hadratil Quds dengan menghadiri kesucian, alamat taqaddamal kalamu alaihi fil hadits tam, sebagaimana yang telah diuraikan dalam hadis
yang sempurna sebelumnya. Annahu dzakara munasabata luqiyihi likulli nabi fis sama, likulli nabiyyin fis sama. Bahwa dalam hadis itu terdapat penyebutan ada munasabah, pertemuan dengan nabi-nabi kan di Betul. langit-langit itu. Ada munasabah, ada kesesuaian pertemuannya Rasulullah kepada setiap nabi-nabi yang ada di langit. Allati hiya fiha ilantiha issamawat, yang mereka itu ada di dalam langit, tahapan-tahapan langit itu sampai kepada ujungnya langit. Summa zakara munasabatal mi'raj as-samin wa huwa sidratul muntaha ila as-sanati tsaminah. Kemudian menyebutkan ada kesesuaian mi'raj yang ke-8, yaitu sidratul muntaha pada tahun yang ke-8. Summa zakara munasabatal mi'raj at-tasi, munasabatal mi'raj at-tasi wa huwa al-mustawa. Tadi tempat yang rata, masa damai, masa tenang gitu. Ila sanati tasyah, sampai kepada tahun yang ke-9. Tumakal, kemudian mengatakan ini siapa dalam hadis itu tah? Musannif, syarih ya. Al-mi'rajul ashir ila rafraf. Kemudian sampai kepada mi'raj yang ke-10, yang di sana itu ada laci wahina idin, dan di sana rafraf lah. Saya khawatir salah penerjemahan ini. Sehingga setelah itu wahina idin, dalam waktu itu laqiyallaha azza wa jalla bi hadratil quds. Rasulullah bertemu dengan Allah Ta'ala bi hadratil quds, dalam hadrah kesucian. Wa qama bi maqamil uns, dan Rasulullah berdiri pada makom ketenangan. Warafil hijab, seluruh hijab diangkat. Wasam'il khitab, dan beliau mendengar khitab dari Allah Ta'ala. Wa kana qaba qausaini au adna. Nah, dan pertemuan itu Gus Haji sebentar. Waraful hijab artinya berarti kan di sini ada hadratul quds. Quds ini kan Allah ya, kesucian Allah. Hadro artinya bertemunya Nabi. Di kitab ini menyebutkan bahwa Allah itu bertemu langsung dengan Nabi kan. Tanpa hijab kan di sini. Ropal hijab kan, ropul hijab kan. Ya, berarti betul. Pandangan kita Ahlussunnah wal Jamaah itu menyepakati bahwa Nabi itu bertemu dengan Allah tanpa hijab, gitu kan? Ya. Lanjut Gus Haji. Wa kana qaba qausaini au adna. Saya lupa itu terjemahnya itu yang pas gimana itu ya. Tekstualnya aja Gus Haji. Dan kedekatan itu seperti ujung ini, ujung busur. Apa yang ini tuh apa tuh? Yang gendeo apa? Ini kan ada panah. Terus ininya apa nih? Penarik, Ini panah. pelatuk apa? Terus ini ada talinya. Ini apa namanya ini? Gendewa ya, gendewa kalau nggak salah, Mas. Jadi ujung kaus itu gendewa kalau nggak salah ya. Bahasa Indonesianya itu. Antara satu ujung Ya. Coba di kamus coba. Artinya pertemuannya Allah dengan Nabi Muhammad itu sangat dekat gitu kan. Sangat dekat. Au adna, bahkan lebih dekat gitu kan. Ya. Labis surah. Tapi tidak dengan gambaran manusia, lakin bil makna, tapi dengan makna. Ya. Macam Tidak bisa digambarkan lah ya. betul, karena ini ranahnya ranah kerohanian gitu ya. Oke. Wal munasabah baina hadzal mi'rajil ashir wal amil ashir min sini al hijrah amrun bayyinun wadihun. Nah, kemudian munasabah, kesesuaian antara mi'raj yang ke-10 ini dengan tahun ke-10 dari tahun-tahun hijrah, itu adalah satu perkara yang jelas, bayyin, sangat jelas, wow deh. Sama jelas ya, taukid itu.
karena ijtama'a fi hadzal am al-liqa'an alladzani ahaduhuma liqa'ul bait wa hajjul ka'bah. Ya, karena dalam tahun ini, tahun ke-10 itu terdapat 2 pertemuan. Yang salah satunya itu adalah bertemu dengan bait, Ka'bah, sama aja. Wa hajjil ka'bah, dan sekaligus haji. Wa wukuf Arafah. Wukuf Arafah, wukuf di Arafah, wa ikmaluddin, penyempurnaan agama, wa itmamun nikmah alal muslimin, kesempurnaan nikmat bagi para muslim. Satu itu liqaul bait intinya ya, bertemu dengan Baitullah. Kemudian yang pertemuan kedua, wa liqa'u tsani liqa'u rabbil bait, adalah pertemuan dengan pemilik rumah, pemilik Baitullah. Wa kanat fihi al-wafah. Dan dalam pertemuan dengan pemilik Baitullah itu ya meninggal. Wal liqa, bertemu, kemudian apa ini? Wal intiqal min daril fana ila daril baqa, berpindah dari alam yang hancur atau rusak kepada alam yang kekal. Wal uruj birruhil karimah ilal maq'adis sidq, dan mi'raj dengan ruh yang mulia kepada al-maq'ad, tempat yang jujur. Wa ilal mau'idil haq, dan juga janji yang benar. Wa ilal wasilah, dan kepada wasilah. Apa itu wasilah? Yaitu al-manzilatur rafi'ah allati la tubtagha, satu posisi yang tinggi. abdin. Nah, ini wahidin, mantap nih. Nah, Lanjut yang itu Haji. merupakan posisi yang tinggi, yang la tubtago, yang tidak bisa diinginkan, tidak bisa dituju, tidak bisa Mantap nih dalil nih, pengen dalil illa li nih. abdin wahidin ikhtarahu Allahu ala khalqih, Mantap. Udah kecuali selesai. bagi seorang hamba yang Allah Ta'ala pilih atas makhluknya, wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mantap nih, udah dalil nih teman-teman, bahwa tidak ada yang bisa mi'raj lain daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam illa li abdin wahidin ihtarahullahu ta'ala ala khalqihi wa huwa, siapa Muhammadun. abdun wahid itu Muhammad. Udah jelas nih. Kalau kalian merasa ahlussunnah wal jamaah, harus yakin dengan kitab ini. Ini udah Tapi- sahih nih, nggak ada yang bisa mi'raj lain daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Tapi nih. kemarin gini bang, Saya- saya pas lagi jalan-jalan, mohon maaf dipotong bang ya. Nah, jalan-jalan tuh di itu akun tahu Habib siapa itu, mereka tuh makna pengertian mi'raj 70 kali itu adalah sholat. Enggak itu. Iya. Rumel Abbas malam Enggak. itu sudah bersepakat bahwa mi'raj itu ya kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak, Allah. ini Lakin saya menjelaskan lakin makomnya begini. beda gitu kan. Maksud saya Itu. begini, itu kemarin biasa ada dari golongan Iya. mereka mengatakan bahwa Iya. ceramah yang disampaikan saat itu adalah makomnya karena sholat mi'raj itu, kata mereka, gitu kan. Nah, terus kemudian kan saya bantahkan begini, beda lah bang, ketika orang menyampaikan mi'rajnya itu adalah sholat, bagaimana mereka yang awam yang tidak tahu bahasa mi'raj itu, kan bahaya Enggak. timbulnya. Gini gitu bang, kan. jawabnya begini bang. Orang di redaksinya saja ila sidratil muntaha, uri jabi ila sidratil muntaha itu. Iya. Mereka itu di dalam kisahnya itu ada Gus Ajis nih yang lebih paham. Silakan Gus Ajis, redaksinya. Kalau saya gini, mohon maaf, kalau saya setuju dengan Gus Ajis. Ini golongan mereka yang menyampaikan mi'raj 70 kali itu yang dari golongan mereka Iya, gitu. iya bang, di dalam kitab mereka itu tertulisnya itu uri jabi, aku dimi'rajkan, gitu kan, si pakai Iya, mukodam nih, ila Iya. sidratil muntaha, tulisannya begitu. Nah kalau betul, ditulisnya uri jabi ila sidratil muntaha, artinya mi'rajnya itu seperti Nabi, dan dikonfirmasi kebenarannya itu oleh Rumel Abbas. Iya, betul. Ini ya. Tuh, Wa min Gus Ajis. jumlati ma kataba ilaihi syekhu syuyukhina, termasuk sejumlah yang ditulis oleh gurunya guru-guru kami, yaitu Muhammad bin Ali bin Ba'alawi pakai mukodam. Annahu urijabi, tulisannya itu isinya bahwa urijabi, saya dimi'rajkan ila sidratil muntaha, ke sidratul muntaha sab'a marratin, 7 kali, fi lailatin wahidah, dalam satu malam. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, sab'in wa isyrin, dengan 27 kali.
Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, sab'ina marratan, 70 kali. Nah, ini Mi'raj ke Sidratul Muntaha ya, jelas ya. Masa kalau kita artikan Mi'raj itu sebagai sholatnya di Sidratul Muntaha? Iya makanya Nah, setuju siap, saya juga itu gitu kan. Betul. Itu makanya kemarin itu ada yang membantahkan begini, oh nggak bisa gitu Bib, kalau ente memaknai bahwa Mi'rajnya yang dikatakan oleh Fakih Muqaddam itu adalah sholat, bahaya ketika menyampaikan kepada orang-orang yang awam gitu kan. Berarti ada lagi Mi'raj sudah Kanjeng Nabi Muhammad kan gitu kan. Pemahamannya orang awam kan nggak tahu kan gitu kan. Itu. Sedangkan Nabi aja selama seumur hidupnya aja hanya sekali di Isra wal Mi'rajkannya gitu kan. Ini kok bisa sampai hebat 70 kali. Artinya artinya berarti wah berarti ini lebih hebat daripada Kanjeng Nabi kan gitu kan. Pemahaman orang yang kita paham Ahlussunnah wal Jamaah Bang gitu loh maksudnya Gus. Gitu. Siap. Mantap. Ya ibaratnya gini Gus, ya ini apa ya, dengan kebodohan saya kan istilahnya seperti Nabi Musa saja melihat zat Allah saja terhalang 70.000 hijab. Dan seperti yang tadi gue sampaikan, artinya pertemuan Nabi Muhammad dengan zat Allah itu kan tidak bisa dibayangkan dengan gambaran manusia, ya kan? Karena Allah itu bersifat al-mukhalafatul hawadits, ya kan? Nah, ya cuma ini kan kadang-kadang bahaya penyampaian mereka yang bahwa Fakih Muqaddam ini pernah Mi'raj 70 kali. Artinya orang yang awam ini kasihan. Kalau dia menarik kesimpulan, oh berarti ini lebih mulia daripada Kanjeng Nabi Muhammad. Kedudukannya kan begitu. Betul. Itu. Ya, itulah. Betul. Kadang-kadang suka Tolong ngawur. dipertegas Gus Ajis terkait yang tadi latan bagi illa li abdin wahidin, itu dipertegas Gus Ajis. Siap. Ini Artinya yang saya Mi'raj. cari nih selama ini nih. Kan. Wa ilal wasilah. Nah, jadi salah satu karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang namanya wasilah. Wasilah itu apa? Al-manzilatur rafi'ah, posisi yang tinggi, allati la tubtagha, yang tidak bisa diharapkan oleh siapapun. Illa li'abdin, kecuali bagi seorang hamba yang satu, li'abdin wahid. Hamba yang satu, ikhtarahullahu ala khalqih, yang Allah Ta'ala pilih. Pilihan berarti kan? Betul, manusia pilihan, yaitu siapa? Wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Artinya untuk wasilah atau manzilah yang sangat tinggi ini sampai kepada Sidratul Muntaha, sampai kepada pertemuan atau Mi'raj yang ke-10, atau dari tahapan-tahapan Mi'raj itu tidak ada yang bisa mencapainya kecuali ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril aja itu, malaikat Jibril loh yang tercipta dari cahaya itu mundur Ya, mundur di ininya. betul, karena bukan makomnya gitu. Iya. Karena kalau akan melebihi Sidratul Muntaha saja itu udah ini udah terbakar dia. Iya. Mantap Gus Ajis. Gas saudara. Saudara, masalah. Ya, artinya kan memang bahwa Nabi itu satu-satunya manusia yang dipilih oleh Allah untuk menikmati fasilitas itu dengan proses yang sangat panjang, gitu kan? Betul, saudara. Iya. Orang Al-Quran ini menyebutkan dengan subhan loh. Iya, Jarang-jarang benar. Quran itu menjelaskan suatu peristiwa dengan subhan, itu jarang-jarang, karena ketika dalam bahasa Arab ada bahasa subhan, terus kemudian ke depannya ada fenomena, artinya fenomena di depan itu adalah fenomena yang sangat besar. Dahsyat. Jadi kalau mi'rajnya mi'rajnya Fakih Muqaddam itu berarti kuropat. Gitu. Tahayul. Terus gini ya. Terus gini tuh, apa istilahnya kalau kita sedikit menelaah dari perjalanan Rasulullah itu kan digembleng dari awal. Semenjak beliau itu diangkat sebagai seorang rasul kan. Nah, jadi Rasulullah itu pada awalnya kan ragu, ini yang datang ke saya ini siapa sebenarnya ketika Iqra itu loh.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pertama kali wahyu yang turun kepada Rasulullah, goncang kan, mentalitasnya Rasulullah itu kan goncang. Nah, sehingga itu dididik sedikit demi sedikit, goncang, kemudian bertanya kepada istrinya, kemudian ditemukan dengan Waraqah bin Naufal, kemudian menemukan penjelasan, oh itu bukan setan, bukan jin, bukan iblis, tapi itu namanya Jibril. Kalau bahasa ininya saya lupa itu ya. Itu ada di hadis Mi'raj itu, hadis nuzulul wahyi ya. Di Bukhari juga ada di awal-awal itu. Dan terus sedikit demi sedikit gitu kan, dapat goncangan, kecaman, gangguan yang lama-lama pada akhirnya Rasulullah itu mencapai satu mentalitas yang sangat kokoh, sangat kuat, sehingga menyandarkan segala sesuatu itu pada Allah Ta'ala. Nah, kebetulan di tahun berapa itu, di tahun berapa Isra Mi'raj itu tahun berapa itu? Itu berapa Hijriah sih? 10 Hijriah kalau nggak salah, apa berapa? Enggak. Belum Hijriah. Sebelum Hijrah lah pokoknya. Sebelum hijrah kan. Nah, itu di tahun itu ada dua orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah. Yang pertama itu pamannya Ibrahim, Abu Thalib kan. Pamannya Abu Thalib, karena Abu Thalib itu yang menghandle gangguan-gangguan dari kafir Quraisy yang ada di Mekah. Kemudian yang kedua itu ya istrinya, curahan hati juga gitu kan, separuh hatinya anaknya gitu, meninggal. Enggak, khususnya itu dua hal ini yang paling pokok ya. Sehingga Rasulullah itu dihibur oleh Allah Ta'ala. Hiburannya apa? Betul. Udah kamu Muhammad, semuanya itu makhluk. Ya, semuanya itu makhluk. Dan aku aku adalah satu-satunya zat yang dapat membuatmu bahagia. Nah, kalau kita bandingkan nih dengan misalkan tokoh-tokoh dari Balawi, artinya ini melihat dari proses bagaimana Rasulullah itu memiliki satu mentalitas kerohanian yang kokoh, yang tinggi melalui proses yang begitu panjang. Kan kalau masa kerasulan itu kan 23. Katakanlah kalau di Amul Huzun itu, di tahun kesedihan itu, selama 13 tahun lah kurang lebih ya. Nah, kisah-kisah yang seperti ini itu tidak kita temukan dari kalangan Balawi. Karena apa? Ya karena kalau dari kalangan wali-walinya Balawi itu kan lahir langsung jadi wali gitu kan. Kurang lebihnya ya, kurang lebihnya. Waduh, sementara proses-proses itu nggak ada. Baru murid. Proses-proses penggemblengan dan seterusnya itu nggak ada. Ujug-ujug jadi wali aja, bahkan semuanya kutub gitu kan. Nah, kemudian ketika kita itu saya semalam itu kan ngobrol tuh sama Bang Mat Soleh itu ya. Bang Mat Soleh kalau nggak salah, Bang Mat Saleh. Beliau itu kan punya leluhur dari kota Aden itu Kang Faku. Dan apa namanya kedatangannya ke sini tuh dari buyutnya keberapa gitu, saya nggak ingat. Nah, kemudian saya tanyakan kepada Bang Mat Saleh itu, sebenarnya gimana sih eksistensi dari keluarga Balawi di sana saat itu kalau menurut penuturan dari keluarga besar atau kakeknya gitu kan. Ya dia dengar mereka ya nggak eksis nggak apa gitu. Nggak punya eksistensi yang tinggi khususnya dalam keagamaan, kewalian, tokoh-tokoh besar dan lain sebagainya, nggak ada. Nah, kemudian saya kembalikan tuh pada satu referensi yang pernah saya buka itu, satu makalah yang ditulis oleh sejarawan sana yang memang saat kolonial Inggris menjajah di sana, untuk buku-buku dan karya-karya sejarah, tentang sejarah, manuskrip-manuskrip, kesejarahan dan lain sebagainya itu sengaja diberangus, dihilangkan. Dan kemudian diciptakanlah sejarah-sejarah yang baru yang isinya adalah menunjukkan klan itu, klan Balawi. Nah, sehingga dari tahun 1800 atau pertengahan 1850 atau akhir-akhir 1800-an dan awal-awal 1900 awal. Nah, itu baru
baru disusun buku-buku yang seperti itu yang menunjukkan akan keluhuran atau eksistensi keagamaan dari keluarga Ba'lawi. Karena memang kalau dari melihat keterangan dari tadi Bang Mat Saleh itu sinkron gitu loh. Jadi untuk keluarga Ba'lawi saat itu tidak memiliki eksistensi yang tinggi sebagaimana yang mereka klaim sampai saat ini gitu. Makanya aneh melihat kebesaran dari tokoh-tokoh tersebut kemudian disampaikan ke masyarakat, bahkan didoktrinkan ke masyarakat, itu aneh. Artinya misalkan kisah-kisah yang seperti itu ya nggak jauh lagi ada peranan dari kolonial. Begitu saudara. Jadi untuk Kita sambut mengkaburkan dulu sejarah nih ya Bang ya. Sayyidul Habaib. Silahkan Allah. Tuan kita, guru kita akal waras ya ini. Sayyidul Habaib. Sehat Kiai? Habib, Beb, waras sehat Beb. Subhanallah. Masya Allah. Kemana aja saudara. Kiai? Aduh, Kiai ini. Loh, saya nyimak di bawah. Saya nyimak di bawah terus. Allah, saudara. Ini Habib asli nih. Subhanallah, saudara. Habib asli itu. Allah, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Salam sehat semua ya. Alhamdulillah. Ya, Beb. ya, Khair. Sehat Alhamdulillah, semua, Beb. salam waras. Waras. Nah, alhamdulillah Beb. Gimana Beb? Gimana Jangan Beb? panggil Habib dong, geli aku. Dilanjut. Mantap ini. Dan ditambah Gus lagi Aziz, ini ini nih. dilanjut. Gus Aziz ini dilanjut mantap nih karena di sini selanjutnya itu dijelaskan apa itu Rob Mustawan, apa itu pertemuan Allah itu yang sebetulnya itu seperti apa bentuknya, ini dijelaskan nih di depan nih. Oke. Silakan Gus Aziz dilanjut, mantap. Yang mana nih? Yang mana? Ya itu tadi aja mau dilanjut apa diloncat nih? Kalau diloncat coba Diloncat Faidatun aja. dulu lah, diloncat aja. Diloncat Faidatun aja. coba apa? Faidatun. Ittafaqal muhaqqiquna ala anna ma yadhkuruhu ba'dun nas min annahu sallallahu alaihi wasallam wati al-arsya bin alihi wa makila innahu ata al-bisata. Kemudian apa ini? Fahamma bi khal'i na'lihi. Terus Wa ini nih, makila cetakannya jelek ini. wa makila anahu atta. Udah, anahu atal bisat, fahamma bi khal'i na'lihi fanudiya la takhla. Na'lak la asla Ya, ya. lahu. Wa inna ma dzalika syai'un waqa'a fi nadmi ba'dil qassas atau qussas al-jahalah. Faedah ini satu faedah bahwa para ulama ahli tahqiq itu sudah sepakat bahwa keterangan yang disampaikan oleh sebagian orang bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menginjak arsy dengan sandalnya, dan juga yang disebutkan bahwa Rasulullah itu mendatangi bisat. Saya gimana ya nerjemahinnya, rada bingung ini saya. Bisat, kalau bisat itu ya hamparan. Nah, cuman kita ambil redaksi Arabnya aja itu mah ya. Kemudian beliau itu mendatangi bisat, kemudian beliau ingin kerentek gitu, terlintas dalam hatinya untuk melepaskan sendalnya. Kemudian ada yang memanggil, jangan dilepaskan itu sendalnya. Maka keterangan semua itu tadi adalah la aslalahu, itu adalah tidak memiliki sandaran Tidak ada alias ceritanya lah, gitu kan? maudu. Tidak ada gitu. ceritanya, gitu ya. Betul. Jadi la aslalahu itu adalah satu redaksi yang biasa digunakan oleh para ahli hadis untuk Tidak berdasar. menyatakan bahwa itu adalah maudu, palsu. Wa inna madzalika, jadi kisah-kisah yang seperti itu adalah syai'un waqa'a fi nadmi ba'dil qussasil jahalah, adalah satu hal yang biasa terjadi dalam untaian dari sebagian orang-orang yang suka bercerita, dan mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Bisakah Gus Aziz saya redaksikan nih la aslalahu wa inama dalika syai' waqa'a fi nadmi ini untuk cerita-ceritanya Habaib ini, bisa enggak? Ya bisa. Bahwa
bahwa ceritanya Itu mereka memang itu lah aslalah ceritanya baik gitu kan. gitu. Kenapa alasannya gitu kan? Ba'dul qasas al-juhlah gitu kan. Al-jahalah nanti diketawain sama Balawi nanti. Al-jahalah Iya orang sih. yang bodoh. Jahlah. Gini Gus Aji, saya pakai jamaknya kan juhala gitu kan, karena pelaku orangnya gitu maksudnya. Sama, ini jahalah itu orang-orang bodoh sama itu. Oh iya. Nah, fa'alah gitu. Jahalah, fa'alah. Gitu. Subhanallah, Ini saudara. terus apa itu al-mustawa itu apa? Nah ini nih. Oke. Lanjut Gus Aji. Al-mahalu ali. Mustawa itu adalah al-mahallul ali, tempat yang tinggi. Al-musyrif. Apa musyrif itu? Coba cari di kamus. Ali di sini mungkin Gus Aji lebih persisnya itu tempat yang agung ya. Bisa. Ya. Enggak, ini kayak tempat ya, tempat Al-musyarraf tinggi. yang mulia. Enggak, itu bukan yang mulia itu. Sebentar saya cari kamus dulu ya. Singgasana bukan? Beda Kursi lagi, ya, beda singgasana lagi. itu kursi ya? Enggak, Iya. iya, beda lagi. Ada mustawa, ada kursi, dia beda lagi. Soalnya ini diartikan sebagai makaat, tempat duduk. Iya. Ah. Diambil Kayak berasal dari singgasana itu, Gus. dari arsis Singgasana. tawa itu, Gus. Arsis tawa itu kan gitu. Oh, ya, iya. bisa. Singgasana bisa. Tapi Singgasana. bukan al-kursi, karena al-kursi nanti beda lagi, ada lagi al-kursi beda lagi. Bukan. Ini kayak singgasana Enggak, ini secara ininya. Al-muqad sih. Nah, tadi al-musyrif ya. Ini aja Gus Ajis di sini aja udah jelas nih bahwa al-maqad wakilah Itu al-makan diartikan ini. kan. Wahal Bahwa maqad itu al-makan tempat duduk al-mustah. ya. Wakila al-makanul mustawi, tempat yang tinggi. Udah, itu doang. Wasariful aklam, nah itu kemudian sariful aklam tadi itu gesekan dari pena adalah sautu Goresan ya. tulisan. Goresan pena. Sautu harokatiha, sama suara gerakan pena. Wajaryanuha al maktub, dan berjalannya aklam kepada yang ditulis, fihi min aqdiyatillah, yang berupa yang ditulis itu adalah ketentuan-ketentuan Allah, wa wahyihi, dan wahyu Allah. Wa ma yansakhunahu minal lauhil mahfud, dan juga yang ditulis oleh para malaikat dari lauhul mahfud. Au masyaallahu taala min dzalika an yaktub, atau apapun yang tulisan yang dikehendaki oleh Allah taala untuk ditulis. Wa yurfa, atau yang diangkat dihilangkan, bima aradahullahu taala min amrin. Nah, atau segala sesuatu yang Allah taala hapuskan dari apa yang Allah Ta'ala inginkan ya, min amrihi, dari perintahnya, wa tadbirihi, dan juga yang pengurusannya. Bil aklam, dengan pena-pena, allati huwa ya'lamu jinsaha wa kaifiyatiha ala maja'at bihil ayat, yang hanya Allah Ta'ala yang mengetahui jenis dari kolamnya itu seperti apa, tata caranya seperti apa, sesuai dengan keterangan yang ada dalam ayat-ayat dalam Al-Quran, juga hadis-hadis yang sahih. Fal imanu bihi wajibun, maka mengimani itu soriful aklam tadi itu wajib. Wallahu ta'ala yaf'alu ma yasha' wa yahkumu ma yurid. Allah Ta'ala berbuat apa yang Allah kehendaki dan menghukumi apa yang beliau inginkan, yang ia inginkan. Wa hadha huwal mi'rajut tasi' ala ma taqaddam. Ini adalah mi'raj yang ke-9 sesuai dengan keterangan sebelumnya. Terus, Jadi kesimpulannya Gus Ajis, mustawa itu adalah tempat di mana Allah mencatatkan takdir gitu ya, atau kejadian yang sekarang ini gitu kan. Perbuatannya lah. Allah Ya. mencatat di mana perbuatannya itu di mustawa ini ya. Luar biasa. Selanjutnya Gus Ajis lompat lagi nih. Qauluhu paro'a rabbah rabbuh. Robahu. Robahu. Robahu, maka Nabi Muhammad itu melihat Tuhannya. La fi jihad. Robahu. Ya. Robahu. Maka Rasulullah melihat Tuhannya, aila fi jihatin wala bin hisarin, tidak di dalam satu arah, Sudut. wala bin hisar, tidak membatasi. Ya, artinya ini sudah
di luar nalar manusia ini ya. Kayaknya keterangannya seperti itu gitu kan. Nggak bisa digambarkan oleh akal. Munazzahan an sifatil hawadits, yang disucikan dari Jadi begini Gus Aziz sifat-sifat mungkin ya. Jadi makhluk. melihatnya Nabi Muhammad kepada Allah ini bukan seperti kita melihat. Jadi ketika kita melihat ke atas berarti Allah di atas kan. Melihat ke kiri berarti Allah ada di kiri. Nah bukan seperti itu karena nggak ada sudut gitu ya. Nah, itu sama kayak ketika Nabi Musa itu meminta kepada Allah Ta'ala, Rabbi arini angzur ilaik, itu kan, ya Allah perlihatkanlah kepadaku agar aku bisa melihatmu. Lantaroni gitu kan, engkau itu tidak akan bisa melihatku. Walakin ingdur ilal jabali. Tapi lihatlah ke gunung. Fainistak apa itu? Saya ini aja lah ya. Ketika artinya Allah Ta'ala itu memperlihatkan kepada Nabi Musa, itu pun bukan zatnya gitu ta. Karena apa? Karena wilayahnya itu wilayah hawadis, nggak bisa. Tapi ada pendapat begini, Gus. Pendapat ulama-ulama sufi menyatakan itu dengan hujahnya seperti ini, Pak. In lam takun tarahu. Fa innahu yarok. Iya. Beda ranah, Kang. Oh, gitu ya. Karena Nabi Musa itu ingin melihat, jadi yang ingin melihat, Nabi Musa itu ingin melihat secara jasadiah gitu ta. Jadi jasadnya Nabi Musa itu ingin melihat Allah Ta'ala di bumi ini. Nah, sementara kalau di hadis ihsan itu, wal ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu ranahnya ranah kerohanian. Oh, Batin ya. Nah, batin ya. Sementara Nabi Musa Nah, ini itu menarik jasadiah. Labi kolbihi. Jadi jangan nyebut bahwa Nabi Muhammad bertemu itu melihat dengan hati saja gitu ya. Bukan dengan mata batin ya. Wa bi ainaihi. La bi qalbihi. Rasulullah itu melihat Allah Ta'ala tidak dengan hatinya saja. Bal wa bi ainaihi aidan ala sahihil masyhur. Bahkan Rasulullah itu melihat Allah Ta'ala dengan kedua matanya menurut pendapat yang sahih masyhur. Artinya di sini ada perbedaan pendapat nih antara Rasulullah, pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah itu melihat dengan hatinya saja, artinya dengan kerohaniannya gitu kan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa enggak, melihatnya itu melihat dengan mata kepalanya gitu. Dan pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah melihat Allah Ta'ala dengan kedua matanya itu adalah mazhabnya Ibnu Abbas dan dikatakan oleh musannifnya dengan as-sahihul masyhur. Tapi nggak ada mustafidan di sini, ini hanya masyhur saja ini. Tidak ada mustafid. Gus Aziz. Lanjut. Siapa? Kiai. Bahasa halusnya mata itu apa ya kalau di bahasa Indonesia ya? Mata. Iya, nggak sopan juga ya kepada Nabi ya. Penglihatan. Iya. Dengan penglihatan. Kedua matanya Allah gitu. Tapi kalau kedua penglihatan. matanya Rasulullah gitu. Gimana? Waduh. Lanjut lanjut. Ya. Waru'iyah tuh. Waruyatuhu fidzalikal makan la taqtadil hulul fil makan. Dan Rasulullah melihat Allah Ta'ala di tempat tersebut itu tidak menuntut penempatan di satu tempat. Wala taqyid atau mengikatkan diri pada satu tempat. Walal istiqrar atau menetap di satu tempat, kama buyyina fi mahallihi. Bagaimana hal itu dijelaskan di pembahasan mengenai ini dalam ilmu tauhid ya. Waqad awdaha al-muallif rahimahullah al-kalam fi hadzal maqam bima la mazid alaih, dan muallif itu telah menguraikan pembahasan ini dengan pembahasan yang tidak ada tambahan lagi. Faraji'uhu in syi'ta, maka murojaahlah. Dardir ya. Apa? Mana? Ya. Ya artinya Selesai ya. selesai ini.